Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Ana OT NIM 2203-2390, salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto. Di sini saya menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, rongga mulut, faring, esofagus, gaster, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Bagian organ tambahan, lidah, gigi, kelenjar ludah, kantung empedu, pankreas, dan hati. Rongga mulut adalah bagian tubuh yang merupakan awal dari saluran pencernaan. Bagian depan rongga mulut dibatasi oleh bibir, bagian atas dibatasi pelatung durum hingga pelatung mole. Bagian bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah serta pipi. Fungsi mulut adalah makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain, kemudian dicerna dan diserap di usus, dan selanjutnya sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Faring merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung kerucut yang melalui dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esofagus. Fungsi faring berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau bersuara. Kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sistem pernapasan pencernaan. Esofagus adalah salah satu bagian organ pencernaan, yaitu sebuah tabung yang menghubungkan faring atau tenggorokan dan lambung. Fungsi esofagus merupakan organ pencernaan, membentuk menyerupai tabung yang berotot dan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Lambung ialah salah satu dari suatu organ pencernaan makanan pada manusia. Lambung berfungsi untuk menyimpan suatu makanan untuk sementara dan mengolah suatu makanan tersebut agar bisa masuk ke usus kecil. Fungsi lambung yang pertama, lambung berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam sistem kekebalan tubuh. Kedua, untuk memproses dan mengubah suatu protein menjadi peto. Ketiga, suatu lemak yang sudah masuk ke dalam tubuh akan dicerna ke dalam lambung. Usus halus adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Fungsi usus halus, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman merupakan bagian dari fungsi usus halus. Usus besar atau kolon merupakan salah satu organ pencernaan lanjutan dari usus halus. Usus besar terletak di antara rektum dan usus buntu. Fungsi usus besar yang paling utama adalah menyerap makanan yang tidak dapat diserap usus halus serta cairkan dan garam dari makanan sehingga mampu menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau BAB. Anus adalah bagian terletak dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Fungsi anus adalah sebagai lubang keluar sisa hasil pencernaan atau defekasi, yaitu feses. Organ tambahan, gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibanding yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis mulai dari inel yang keras, dentin, atau tulang gigi. Fungsi dari gigi adalah fungsi gigi tidak hanya untuk mengunyah dan mencerna makanan, tapi juga berperan penting dalam berbicara. Organ lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian
dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai mengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peranan penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Fungsi dari kelenjar ludah: membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar air liur memproduksi liur untuk membasahi dan melarutkan makanan sehingga membuatnya lebih mudah untuk kemudian dicerna. Kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan. Fungsi kantung empedu: ada dua fungsi empedu dalam tubuh manusia, yaitu membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja dalam hati. Pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dapat di dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan dalam perut. Fungsi eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Kedua, fungsi endokrin. Sedangkan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produk ke dalam peredaran darah. Hati merupakan salah satu organ penyerapan sangat vital dalam tubuh manusia. Fungsi hati adalah liver berbagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berfungsi di antaranya adalah untuk menghancurkan racun dan di dalam darah, menghasilkan protein hingga membantu pencernaan. Sekian presentasi saya, terima kasih.